Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rizkinya. Oke, di kesempatan kali ini menjelang laga akbar Barbara Speed, Repan akan bersama Brondong Proyek NOS. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi, men-share kisah nyata perjalanan GL Sapu Angin yang dimiliki oleh Barbara Speed, yang dinahkodai oleh Abah Sarijudin atau biasa dipanggil Babah Didin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan dan banyak-banyak terima kasih karena saya sudah diperbolehkan untuk membawakan cerita kisah nyata di balik perjalanan GL Sapu Angin. Sebelum GL Sapu Angin ini dimuseumkan atau dipensiunkan. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Jangan lupa di share, like, and komen ya. Bila ada kesalahan atau bahkan yang lebih tahu, karena saya ini membawakan cerita ini berasal dari satu kru Barbara Speed, Mas Irpandi. Jika nanti saya sedang membawakan cerita ini entah menyinggung atau perkataan saya yang menyakiti hati kalian, atau ada salah satu pihak yang merasa tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah, hilap, dan lupa. Oke, tidak berpanjang kalam, kita langsung saja awal cerita. GL Sapu Angin ini adalah murni awal dari cerita bengkel Barbara Speed. Begitu penuturan dari salah satu pit crew Barbara Speed. GL Sapu Angin ini awalnya tuh bukannya bercorak hijau putih, namun motor ini awalnya adalah berwarna biru. Di perjalanan cerita awalnya ini GL murni pribadian mekanik atau punya Abah Didin sendiri, atau bisa disebut motor pribadian mekanik. Seperti ini tampangnya, biru di awal cerita Sapu Angin. Hingga terus berjalan, terus riset, akhirnya motor ini main perdana dengan salah satu kru berkata bermain dengan tim, salah satunya namanya Parit. Motor ini mengalami amsyong atau kalah, namun dari kekalahan itu dijadikan pelajaran karena diakui oleh Babah Didin sendiri, karena kesalahan itu murni menganggap remeh lawan. Dari kekalahan itu dijadikan acuan untuk berkembang ke depan. Terus riset terus berjalan sampai pengakuan dari pit crew sempat ingin mempensiunkan lebih dini. Namun setelah musyawarah pit crew berkumpul, akhirnya diputuskan setiap minggu diadakan uang kas, lebih tepatnya dananya patungan. Di situ semua sudah kompak, situ semua sudah sepakat kalau kru semua salah seorangnya itu dikenakan 20.000 per minggu. Berjalannya waktu, akhirnya minggu ketemu minggu ada saja yang tidak bayar atau menunggak. Hingga akhirnya Babah Didin sendiri mengambil keputusan kembali. Jadi setiap anggota hanya dikenakan 10.000. Cerita ini mengandung unsur sedih atau haru, bahkan pilu. Karena di perjalanan Sapu Angin ini, sampai dia dimuseumkan, terdapat salah satu kru yang begitu sangat sayang dengan GL Sapu Angin ini.
Sampai-sampai saat pengumpulan dana uang kas, kru ini kita sebut beliau. Beliau ini selalu memberikan double. Ya mungkin waktu 20.000 mungkin dia memberikan 50 atau 40. Waktu 10.000 dia tetap mungkin ngasih 50. Karena kecintaan dia terhadap GL sapu angin ini. Sampai motor ini berasa sudah tidak laku atau sudah sulit mencari lawan. Sampai kru dari Barbara Speed ini sempat ingin berpikir, ya sudahlah, kita museumkan saja karena susah juga mencari lawan. Sampai akhirnya mendapat teman repan, ya Suzuki FXR. Akhirnya kru berkumpul kembali untuk memutuskan bagaimana jalannya laga bersama dengan Suzuki FXR. Sebenarnya orang-orang di luar Jawa Timur itu taunya, bahkan di Jawa Timur taunya sapu angin lah motor paling kencang di Barbara. Namun sebenarnya penuturan dari kru sebenarnya ada yang lebih kencang lagi, ya Patih Gajah Mada, dan ada lagi Ki Ageng. Namun kru mengakui motor Patih Gajah Mada ini lebih dahsyat, lebih mantap. Hingga akhirnya kru semua berkumpul dan memutuskan untuk laga repan melawan Suzuki FXR ini kita memakai Patih Gajah Mada. Seperti biasa, ada salah satu kru yang menolak, yang ingin motor kesayangannya aja yang bertemu dengan Suzuki FXR. Ya, yang tadi kita sebut beliau. Beliau berkata, pakai sapu angin aja, setelah laga langsung secepatnya kita museumkan atau kita pensiunkan. Begitu penuturannya. Karena suara terbanyak dari musyawarah didapat, melawan Suzuki FXR ini menggunakan Patih Gajah Mada. Akhirnya sepakat untuk repan dengan Suzuki FXR ini menggunakan Patih Gajah Mada. Di sini yang mendapat apresiasi dari saya untuk Abah Didin. Seperti biasa, di setiap laga-laganya sebelum hari laga, semua kru diwajibkan, namun wajib dari Abah Didin. Namun bagi yang tidak juga tidak apa-apa, paling tidak Abah Didin sudah memberikan wejangan. Setiap sebelum seminggu berlaga, semua kru diharapkan berpuasa sunnah. Dan setiap kru dilarang mabuk-mabukan, berjudi, dan bermain perempuan. Sampailah di hari laga bermain dengan Suzuki FXR. Berangkatlah dengan membawa Patih Gajah Mada ke arah arteri Serpong, karena disitulah rencana akan berlaga. Sesampai di lokasi di trek arteri Serpong, ada hal yang membuat tidak bisa lepas di sana. Hingga akhirnya diputuskan sepakat dengan Suzuki FXR pindah lokasi, pindah ke Suramadu. Akhirnya mobil yang membawa motor Patih Gajah Mada mengarahlah ke arah Suramadu. Namun di sini tim mendapat cobaan, tim mendapat musibah. Mobil yang membawa motor Patih Gajah Mada di stop Pak Polisi. Hingga akhirnya motor ditilang, dibawa ke
polsek. Akhirnya malam itu juga langsung ambil surat-surat, istilahnya dicocok-cocokkan. Namun masalah belum selesai sampai di sini. Karena motor tidak bisa keluar malam ini. Motor bisa keluar esok pagi. Tim semua bingung, tim semua kalut. Hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke base camp atau ke bengkel. Semua di situ bimbang, kalut. Akhirnya karena kita bermain dengan FXR ini, Suzuki FXR ini, dari kru FXR ini hanya bermain dengan tim Barbara Speed, tidak dengan bermain dengan Pati Gajah Mada. Di situ kami ada kebebasan. Akhirnya kami ganti dengan sapu angin. Sebenarnya sapu angin dalam keadaan tidak fit, dalam keadaan trouble. Karena kemarin-kemarinnya sempat untuk mencari tem-teman terbaik. Sampai penuturan dari kru, entah kenapa napgearnya sampai karbunya dan rumah koplingnya, hose koplingnya pecah. Namun tidak putus asa, semua tim bergerak. Akhirnya bongkar, kami ganti. Akhirnya sampai setting lagi dan setting lagi. Akhirnya kami berangkat. Oh iya, di sini yang tadi kita sebutkan, beliau ini seorang kru yang sangat sayang dengan sapu angin ini. Pada waktu malam ini dia dari sore tidur di rumah, entah. Namun ternyata pas di pertengahan malam beliau terbangun. Setelah terbangun, ia langsung berangkat ke bengkel karena rumahnya tidak jauh dari bengkel. Sesampai di bengkel, posisi bengkel sangat sepi. Mungkin beliau bertanya sama orang di rumah, pada kemana anak-anak? Kok sepi? Di situ mungkin dapat jawaban, anak-anak sudah berangkat semua ke Suramadu, motor mau main. Mungkin juga beliau melihat kok sapu angin nggak ada di bengkel. Mungkin sapu angin yang buat main. Sampai akhirnya beliau ini ingin segera menyusul menuju Suramadu. Saat si kru ini yang kita sebut si beliau ini ingin menyusul, kebetulan ada salah satu sahabat Abah Didin datang berkunjung ke bengkel. Mungkin di situ mereka bercengkerama, bercerita kalau anak-anak yang lain sama Abah Didin berangkat ke Suramadu. Diputuskan mungkin sama mereka berdua, mereka menyusul ke Suramadu. Semua tim tidak ada yang tahu kalau beliau menyusul bersama sahabat Abah Didin. Sesampainya di trek atau di Suramadu, beliau dan sahabatnya Abah Didin berhenti atau menonton di dekat finish. Sampailah akhirnya sapu angin lepas dengan Suzuki FXR. Awal perjalanan setar, sapu angin tertinggal dari Suzuki FXR. Namun perlahan tapi pasti sapu angin mulai menunjukkan tajinya. Dikit demi sedikit, akhirnya sapu angin meninggalkan Suzuki FXR. Sampai salah satu pit crew bilang FXR sudah sampai tertinggal 2 tiang. Ya, mungkin kalau tiang di sini mungkin bisa dibilang satu tiangnya itu 100 meter atau 50 meter. Ya, seperti itulah. Sampai semua yang mendukung Barbara Speed, yang mendukung sapu angin, kegirangan, kesenangan.
karena motor yang diidolakannya ada jauh di depan, termasuk beliau dan sahabatnya Abah Didin. Mereka kegirangan semua, berloncat-loncat sampai turun ke jalan atau turun ke trek, karena berpikiran sapu angin sudah meninggalkan FXR cukup sangat jauh. Semua berpikir joki yang bawa FXR ini sudah pasti lepas gas. Namun semua salah. Ternyata joki Suzuki FXR ini masih dalam keadaan top speed atau masih gaspol. Akhirnya terjadilah tragedi ini. Suzuki FXR ini menabrak salah satu penonton dan terus menyerempet terus sehingga di sini sampai terkena beliau yang sangat menyayangi sapu angin dan sahabatnya Abah Didin. Semua tim jadi panik, semua akhirnya bergegas membawa beliau ke rumah sakit, dan sahabatnya Abah Didin ini pun ia luka-luka. Akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit, Allah berkata lain. Beliau akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dan sahabat Abah Didin ini dirawat inap di rumah sakit. Barbara Speed dalam dirundung kesedihan karena kehilangan sahabat, saudara, atau adik kru kami. Ya, dia yang begitu sayang dengan sapu angin, sampai dia memberi panggilan sayang untuk GL Sapu Angin. Ya, dia memberi nama anak lanang. Itu panggilan sayang dia untuk ke GL Sapu Angin. Belum usai kesedihan, kru diberitakan lagi mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Bertepatan dengan 40 hari almarhum, sahabatnya Abah Didin ini ikut menyusul atau meninggal dunia. Uang dari menang repan dengan Suzuki FXR ini langsung untuk membooking atau membayar bis, karena ada rencana mau berziarah ke para makam wali untuk para kru dan keluarganya, dan sisa uangnya diberikan kepada anak yatim dan janda-janda tua di sekitaran bengkel Barbara Speed. Berbicara dari tadi, kita sebut yang begitu sayang dengan sapu angin, yang kita sebut namanya beliau, dia adalah bernama Arif Syawal. Di sini saya mohon waktunya sedikit dan saya meminta keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini diampuni segala dosanya, diberikan tempat terindah di sisinya, dan dijadikan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Untuk semua para korban waktu kejadian, seperti temannya Abah Didin, karena saya tidak dapat namanya, terkhususon Pulan bin Pulan, untuk semuanya
dan khususnya untuk Arif Syawal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mengenang sahabat kami Arif Syawal yang benar-benar disayangi oleh Abah Didin karena berasa dianggap seperti sudah adik sendiri. Akhirnya GL Sapu Angin kita turuti permintaan terakhir dari almarhum Arif Syawal. Setelah bermain dengan FXR ini ingin segera dipensiunkan atau dimuseumkan. Berikut GL Sapu Angin yang kami museumkan dan namanya kami abadikan bersama GL Sapu Angin, motor yang ia sangat sayangi hingga diberi nama sama dia, anak lanang. Ini dia almarhum Arif Syawal. Dan akhirnya Abah Didin memberi nama, dan akhirnya Abah Didin mengabdikan namanya menjadi GL Sapu Angin Syawal. Karena itu permintaan ia untuk yang terakhir kalinya untuk GL Sapu Angin untuk disegerakan. Setelah bermain dengan Suzuki FXR juga, motor tidak langsung pulang ke rumah, tapi pulang langsung ke tempatnya sahabatnya Abah Didin untuk dibuatkan meja yang berbentuk seperti etalase untuk tempat GL Sapu Angin. Waktu ditangkap juga kru juga bingung karena di situ di polsek GL Sapu Angin ini tidak ditaruh di tempat motor sitaan atau motor tilangan, tetapi 4 Gajah Mada yang kena tilang itu dimasukin ke dalam jeruji besi. Di situ kami juga bingung, entahlah. Oke, cukup sampai di sini untuk sejarah GL Sapu Angin. Mungkin kalau ada yang salah kata atau salah ucap atau salah berita, saya mohon maaf karena saya dapat ini dari Mas Irpandi. Menjelang laga Akbar di Sentul melawan Brondong Proyek NOS, semoga semua diberi keselamatan dan kita bermain motor itu untuk menyambung tali silaturahmi, karena zaman sekarang banyaknya medsos seperti IG dan yang lain-lain. Terkadang bengkel sama bengkelnya itu menjadi seperti sahabat, seperti saudara, tapi banyak receh di luar atau netizen yang membuat panas di luaran. Semoga dengan repannya dengan Brondong Proyek ini lebih mempersatukan tali persaudaraan, tali perherekan. Pokoknya hidup 500 meter, gaspol, ojo kendor. Nanti kita tunggu laganya karena Sera juga belum ada pemberitahuan kapan akan dibuka. Setelah direnovasi mungkin akan secepatnya digelar. Setelah mendapat Sentul segera dibuka. Oke, sampai di sini aja. Yang belum subscribe silahkan subscribe,
share, komen, like. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.